Iya, oke. Kita sudah selesai untuk break-nya. Mungkin bisa kita lanjut ya untuk sesi kedua. Jadi untuk yang sesi kedua ini, Eros akan membahas mengenai best practice to protect your servers on Alibaba Cloud. Oke, silakan Eros. Thank you. Eros masih mute kayaknya. Oke, ini udah kedengaran jelas ya? Oke, udah. Thank you. Oke, thank you teman-teman sudah nungguin dan sudah break tadi dan masih setia ya. Di training kita yang kedua pada hari ini akan berfokus pada security center ya. Jadi kalau ini teman-teman bisa semua lihat slide saya yang lagi saya tampilin sekarang, security center. Jadi tadi sebelumnya kita sudah ngobrolin soal bagaimana kita memitigasi DDoS attack, di mana DDoS attack itu pasti dia ranahnya itu ada di network ya, di jaringan gitu. Nah, kalau untuk topik kedua ini tuh tentang security center itu ada di host security. Jadi host security itu berarti si server, si VM, si instance keamanan di dalam server sendiri gitu ya. Nah, ini pasti berkaitan dengan nanti kita akan membahas soal virus ya, soal malware, trojan ya. Dan juga exploit ataupun bug-bug yang mengakibatkan server kita jadi lebih vulnerable gitu ya. Jadi memang ini berfokus ke host security gitu. Nah, jadi dengan memakai cloud ini, dengan memakai security center ataupun dengan memakai service ini, kita redefine security operation kita. Karena kenapa? Karena di server security center ini, atau dulu namanya server code ya, sekarang namanya security center, itu menjadikan perlindungan proaktif gitu ya. Jadi dia inisiatif untuk melindungi dan melihat apakah ada exploit yang ada di dalam server kita gitu. Jadi dia proaktif dan dia ada inisiatifnya sendiri gitu ya, sampai kita harus suruh-suruh. Nah, kalau di compare dengan traditional security management platform, kita bisa mengenerate sampai 10.000 alert ataupun lebih gitu ya. Alat apa? Alat kalau memang kita punya banyak server dan di dalam server ini mungkin banyak vulnerability, karena dia proaktif, dia bakal, dan di belakangnya ada big data ya, sama seperti tadi di DDoS, security tester juga di belakangnya ada big data, ada platform yang dia akan setiap saat diperbarui untuk melihat apakah vulnerability ini ditemukan di server kita. Jadi makanya kita sampai 10.000 alert bisa kita kasih gitu ya, setiap harinya di dalam periode tertentu kalau memang di dalamnya kita temukan gitu. Dan kita juga respon time ini kita bisa mengeliminate false positif ya. Kita juga mengidentify impact-nya apa, juga bisa meng-execute response plan dengan menggunakan service ini ya. Dan dengan menggunakan service cloud ini, ibaratnya kalau kita menggunakan service cloud yang ada di Alibaba itu, kita bisa ibaratnya karena dia proaktif dan mau monitoring semua server, jadi bayangin, biasanya ya kita tuh untuk menjaga server tuh butuh satu engineer tuh menjaga 10 server, dia tiap hari ngeliatin, ngelogin, ngelihat exploitnya apakah ada segala macam. Tapi dengan menggunakan service yang ada di cloud ini, kita ibarat punya banyak engineer ya, karena ya konsep di belakangnya itu adalah kita akan ada agent yang akan ngasih report ke backend-nya ke platformnya itu kalau server kita itu aman mau nggak. Jadi bayangin server kita itu dijagain oleh banyak engineer gitu ya. Setiap satu engineer yang ngejagain gitu. Nah, itulah keuntungannya kalau kita memakai security operation itu di dalam cloud gitu ya. Lalu untuk protection tips-nya, tadi mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Kita ada beberapa perspektif. Yang pertama itu prevensi pencegahan. Seperti apa kita hardening ya. Fokusnya itu ya kita beberapa vulnerability management, security baseline, contohnya apa, kalau kita mau login itu passwordnya harus rumit, harus sekian karakter, terus port yang nggak perlu kita nggak usah buka, library yang memang ada kemungkinan untuk di-exploit kita nggak usah install, dan lain sebagainya gitu. Ada lagi perspektif detection gitu ya, karena memang kita sudah punya server, nggak cukup hanya di harden, kita juga perlu tahu apa yang terjadi selama server ini jalan. Gitu. Itu makanya kita perlu mengimplementasikan namanya detection gitu, monitoring non-block gitu ya. Kita harus bisa memonitor apakah access key kita itu klik atau enggak, apakah sudah bisa antivirus, apakah antivirusnya private atau enggak gitu ya. Terus nanti kita lihat apakah aplikasi-aplikasi kita yang kita host di sini ataupun kita install di sini ataupun yang akses server kita sudah di wireless atau belum gitu.
Dan yang terakhir adalah perspektif untuk respon. Ya, ketiganya adalah investigasi. Ya, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di kita, ataupun kita lihat ada exploit ataupun vulnerability, kita bisa sama-sama untuk ngelihat root cause-nya gitu. Diharapkan kita bisa mendeteksi kira-kira kenapa terjadi, bagaimana cara mencegah dia itu agak terjadi lagi gitu. Ini fokusnya yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi best practice ya, habiskan 90% waktu kita untuk nge-hardening ya sebelum dia kejadian gitu, dengan menggunakan perspektif seperti ini gitu. Hardening ini, jadi kita kalaupun nanti kejadian apa-apa, kita hanya menghabisi 10% waktu. Karena kenapa? Kita sudah ada prevensinya, kita sudah deteksinya, dan kita juga sudah tahu, kita sudah ada tools untuk menginvestigasinya dapat proses seperti apa. Jadi lebih sedikit waktu yang kita perlukan untuk mengadres isu ini kalau terjadi. Bayangin ya teman-teman, kalau misalnya kita ada server banyak, ya. Saya aja nge-manage 10 server aja sendirian kadang-kadang pusing gitu ya dulu gitu. Nah, bayangin kita punya banyak, ada puluhan, mungkin ratusan server atau ribuan gitu ya. Dan gimana sih kalau misalnya kita tuh nggak siapin waktu nge-harden, ngebuat mekanisme untuk mendeteksi dan mekanisme untuk monitoring, kejadian sesuatu kita bakal pusing memulai investigasi dari mana, kira-kira kenapa yang terjadi. Jadi diharapkan kita habiskan semua persoalan kita untuk nge-hardening ya, nge-hardening atau mencegah ya, melakukan pencegahan. Kalaupun terjadi apa-apa, kita sudah tahu nanti, kita sudah dapat gambaran kira-kira ini terjadi karena apa. Terus proses itu lebih cepat ditemukan gitu. Nah, kalau dulu itu ya, kalau berdasarkan seperti automation, kalau misalnya kita ada threat ataupun serangan yang ditemukan, biasanya sih dari host ini kita kirim dia ke CM ya. CM ini kayak semacam dashboard ya, atau kayak semacam mekanisme lah untuk ngumpulin log-log dari setiap host kita, baru nanti dari situ nanti kita bisa cek apakah ada vulnerability atau anomali di server kita. Lalu nanti dia akan di send alert ya, di mana di situ kita bisa mitigasi, mungkin kita configure dulu atau kita install firewall gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang ini mekanisme sekarang kita sudah ada di cloud nih, ya dia ada automatic method gitu ya. Dia di setiap host kita itu memang sudah terinstall agent ataupun klien yang akan mengirimkan report secara real time ke security center. Nanti dari sini kita bisa investigasi langsung ataupun kita bisa lakukan fix ya, ataupun kita bisa implementasi firewall ataupun patch nanti berdasarkan yang kita dapatkan ini. Seperti itu. Jadi cara kita menghadapi ancaman ataupun serangan ataupun vulnerability itu berbeda ya, tradisional sama automated gitu. Kalau host kita mesti buat mekanisme dia ngumpulin semua gitu ya. Lalu nanti kita kirim alert ke petugasnya gitu, nanti dia akan configure. Kalau misalnya host ini dia otomatis gitu ya. Otomatis dia akan kirim ke sana. Nah, otomatis dengan berdasarkan rule ataupun data yang ada di belakang security center, kita bisa menentukan apa serangan yang terjadi dan apa rekomendasinya. Dan kira-kira fix itu seperti apa nantinya. Gitu. Nah, kalau blueprint-nya itu di Cloud Security Center Alibaba punya itu, kita ada yang namanya prevention yang tadi saya bilang ya, mekanisme untuk mencegah. Jadi ketika kita ada server pasti akan dibuat beberapa tips dan trik ya. Oh, tolong kamu disable ini kira-kira, terus tolong disable root access, tolong perketat loginnya, jangan menggunakan password lagi tapi menggunakan security public key, ataupun tolong disable library ini, ataupun tolong update library ini karena ada CVE-nya, ada vulnerability-nya, itu ada prevention. Detection tadi ya, kalau ada apa-apa dia pasti akan dikabarin, ada alert-nya gitu ya. Dan bisa kita investigasi nanti di situ ya. Di investigasi seperti apa, kita bisa cek nanti kira-kira serangan yang terjadi itu seperti apa, polanya, attacker dari mana, ataupun virus apa yang di situ, mana yang dia infeksi, apakah dia infeksi directory ataupun dia infeksi beberapa aplikasi gitu ya. Kita juga bisa melihat kira-kira dari CVE ataupun dari vulnerability yang terjadi, kira-kira rekomendasi seperti apa, itu ada di investigasi dan defense gitu ya. Ada antivirus, tamper proofing, dan anti ransomware. 3 ini di-provide oleh security center. Satu lagi, dan sekali lagi dia proaktif ya, tanpa kita harus suruh atau harus kita ada action dulu baru dia kerja. Jadi dia proaktif, dia akan monitoring secara terus-menerus server kita. Gitu. Jadi memang ya tadi threat detection itu didukung oleh big data kita. Jadi sekali lagi di belakang produk security Alibaba itu pasti ada big data, database yang tiap hari terupdate terus tentang serangan, tentang vulnerability, tentang exploit gitu ya.
Kita juga ada platform SOAR ya yang bisa kita lakukan untuk mengotomatisasi respon. Misalnya, kalau nanti ke depannya kita mengalami login berkali-kali yang dari IP yang nggak ditemukan, tolong blok port loginnya gitu. Itu bisa kita lakukan nanti automated gitu ya. Kita bisa tentukan dengan menggunakan rule ataupun parameter-parameter tertentu gitu. Machine learning based scan engine. Jadi setiap saat itu kita bisa melakukan scan ke semua server-server kita gitu ya. Kalau native ya, jadi zero business disruption. Jadi selama mengintegrasikan memakai platform ini, kita ibaratnya nggak memberi server, nggak bakal membebani host ya, dan nggak bakal membuat host kita tuh jadi disrupt gitu ya, kalau misalnya ada kenapa-kenapa gitu. Support on-premise juga gini. Nah, tadi antivirus kita bisa arahkan ke on-premise, security center pun kita bisa install agent itu nanti di on-premise kita ataupun di cloud yang lain, gitu. Di mana aja kita bisa. Lalu keyword piramid 2020 ya, kita tadi kan 2019 kita berbasis seperti ini blueprintnya. Untuk 2020 kita sudah mengarah ke SISOC gitu ya, 2020. Kita jadi punya satu platform untuk menghandle semuanya, menghandle vulnerability, menghandle sama seperti antivirus tadi. Kita juga punya platform di SISOC ini, kita bisa gather log dari berbagai macam, gather laporan atau report dari berbagai macam server. Nah, lalu kita di dalamnya juga kita bisa langsung buat automatic response-nya juga. Kita juga bisa melihat log-lognya, kita juga bisa menganalisis ataupun archiving log-lognya juga gitu ya. Dan di dalamnya kita juga bisa membuat rule ataupun whitelist, blacklist gitu, ataupun kita bisa membuat ya segala macam customized rule dan juga segala macam kita bisa bilang proteksi kita bisa lakukan di platform ini. Satu platform untuk semuanya gitu. Dan apalagi yang dilindungi itu nggak hanya server tapi juga container image gitu ya. Dan kita juga bisa membuat playbook kita sendiri gitu di dalam security center ini. Jadi arahnya tuh ke SISOC nantinya gitu. Arahnya nanti akan ke SISOC. Ada apa aja di dalam ini kita bisa unified SOC for multi cloud. Jadi karena memang agentnya itu bisa diinstal di mana aja. Jadi kita bisa manage dari satu platform, bisa di on premise, bisa juga hybrid gitu ya. Dan kita juga bisa memonitoring akses key leak ini. Ini sangat bahaya ya akses key leak. Karena kenapa? Alibaba Cloud itu kita bisa mengatur platform Alibaba, memanage platform Alibaba, workload-nya, provisioning itu dengan menggunakan access key. Jadi sekali ini bocor ke publik, platform kita compromise, itu udah pasti. Jadi ini yang sangat kita fokusin ya, access key leakage ini. Tamper-proofing, application control, cryptojacking, ya dia juga mengenali pola-pola cryptocurrency miner yang ada di server kita dan lain sebagainya. Dan dia juga bisa memitigasi ransomware dan malware, ya. Dan selebihnya apa? Kita juga ada SOAR ya. Jadi kita ada orchestration, automation and response ya. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi, kita pasti sudah ada otomatis nanti untuk dilakukan mitigasinya secara cepatnya dengan menggunakan security center ini. Ataupun kita mungkin depend beberapa rule. Yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau misalnya kita sudah anggaplah misalnya ada server kita lindungi, dia nggak boleh diakses dari IP selain yang ini. Begitu ada IP lain akses dan berkali-kali kita tutup IP-nya gitu, ataupun kita langsung blok akses loginnya. Itu bisa dengan menggunakan SOAR-nya kita gitu ya, orchestration, automation, dan respon gitu. Ataupun mungkin kita bisa tentukan, misalnya kalaupun kita nanti ke depannya ada mendeteksi ada serangan ataupun ada vulnerability yang dia kira-kira kritikal. Nah, kalau yang kritikal ini dalam waktu tertentu nggak kita handle, dia akan handle sendiri. Itu juga bisa kita atur nantinya seperti apa dengan menggunakan cloud security center. Nah, ini kita melihat traditional arsitekturnya gitu. Jadi kalau di traditional arsitektur kita bisa kenal dengan ada antivirus gitu ya, ada firewall juga, ada sandbox gitu. Nah, kalau dengan menggunakan cloud native-nya kita juga bisa integrasikan ini security center kita itu dengan cloud firewall, security group gitu ya. Karena nanti mekanisme fixing-nya ataupun monitoring-nya ataupun mekanisme dia mitigasi itu bisa kita integrasikan dengan anti-DDoS, WAF, ataupun sesimpel dengan menonaktifkan port itu melalui security group gitu. Jadi kalau kita memakai security center yang di Alibaba, karena memang dia bisa diintegrasikan dengan banyak service yang ada di Alibaba, jadi kita bisa lakukan satu action itu dari security center semua. Misalnya kita tahu nggak dulu kan kita pernah dengar ada eksploitasi ransomware yang WannaCry. WannaCry itu kan memanfaatkan Windows port yang dia di-open ke Windows port yang opennya ke port 445 gitu ya. Nah, ketika
ransomware crime terjadi, salah satu metode yang paling cepat itu ya kita disable port 445, kita tutup, itu bisa dilakukan langsung dengan dari security group gitu. Jadi nggak akan bisa ada orang masuk ke port 445 gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan dengan menggunakan cloud native architecture yang ada di security center. Jadi juga diintegrasikan dengan berbagai macam orchestrasinya Alibaba seperti WAF, antivirus, dan juga security group, cloud firewall, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dibandingkan dengan tradisional, kita mesti lakukan itu satu persatu gitu. Mungkin firewall itu di luar gitu, jadi kita mesti masuk ke sistem lain gitu. Ada engineer yang bertanggung jawab untuk firewall misalnya. Misalnya ada firewall bisa dari servernya kita kontak, tolong ditutup dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan menggunakan cloud native ini, karena semua sistem itu terintegrasi di security center, kita bisa lakukan dari satu konsol aja untuk memitigasi ke semua ya. Kita bisa integrasikan ke sistem lainnya. Gitu. Lalu, nah ini dia. Kita juga bisa terapkan host security best practice dari yang akan direkomendasikan oleh security center. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau kita misalnya menggunakan login ke dalam server, dan misalnya dia passwordnya weak, nanti dia akan mengasih seperti ini tuh nanti. Atau dia kasih tolong passwordnya 8 karakter, konten ini harus di change setiap 90 hari gitu ya. 4 desain password itu tidak boleh kita gunakan gitu. Jadi ini yang bisa kita lakukan dengan security center. Jadi nanti dia akan actively memonitor server kita. Kalau memang kita masih pakai password. Ataupun misalnya kalau misalnya ada Alibaba akun kita tuh belum dilindungi oleh MFA atau two factor authentication. Nanti dia akan kasih rekomendasi akun kamu ini, ataupun ada user yang akunnya itu nggak pakai MFA, tolong dimitigasiin gitu. Dia akan ngasih best practice. Sama, kita untuk network juga sama seperti itu. Jadi misalnya ada SSH ataupun RDP yang dia masih open ke internet, dia akan ngasih rekomendasi gitu. Ini port scan ini open ke internet, ini lebih pasti bakal sering diexploit oleh user di luar sana, bakal sering di scan, bakal sering ditembaki, bakal sering di brute force gitu ya. Dan dia juga akan mengencourage kita untuk menggunakan use encrypted communication, misalnya dengan menggunakan public key ya ataupun private key gitu. Bisa kita gunakan. Nanti dia akan ngasih tahu ke kita secara proaktif. Seperti ini nanti yang rekomendasi yang akan kita terima dengan menggunakan security center ya untuk host security gitu. Lalu apa lagi? Nah, security center overview ini dia bisa dilengkapi dengan sebenarnya fiturnya banyak banget. Beberapa yang paling common itu adalah uninitial sign in. Jadi dia bisa memonitoring apakah server kita ini kadang-kadang dia di sign in dari IP yang nggak biasanya, ataupun kita bisa usernya ini user yang diakses ini adalah user yang nggak biasa, ataupun user yang nggak biasa dan buatan misalnya. Karena ada orang nebak-nebak nih untuk login server, dia bakal dikasih tahu segala aktivitas ataupun behavior ataupun perilaku yang terkait dengan uninitial sign in itu bakal dimonitoring dan bakal diberitahu oleh security center. Yang kedua adalah brute force. Nah, kalau misalnya ini paling sering dialami kan orang ada pasti kita sering banget ya server-server yang kita expose ke publik itu nerima report ataupun alert kalau sering di brute force gitu, ataupun pas kita login menggunakan user kita ada beberapa kali fail login sebelumnya, ada ribuan gitu. Nah, ini juga kita bisa mitigasiin brute force. Jadi nanti kalau kita security center akan mengecek apabila login ini berulang kali dari IP yang sama ataupun origin yang sama ataupun behavior yang sama, signature yang sama terkait gitu akan dia stop gitu ya. Ini bisa kita lakukan brute force. Dan juga bisa Trojan scan di dalamnya itu. Jadi selain Trojan scan juga bisa kita lakukan pure scanning sih, dan vulnerability scan gitu. Dan dia common server ya, jadi bisa diintegrasikan dengan Windows ataupun OS yang lainnya seperti Ubuntu, CentOS ya, Red Hat, ataupun kayak bisa kita buat di VMware, di KVM, ya itu juga bisa itu security center ini. Nah, di dalamnya ini sebenarnya apa yang membuat dia begitu powerful? Yang tadi kan saya bilang seakan-akan teman-teman punya engineer yang memproteksi yang terus ngemantengin satu server, sebenarnya itu agentnya gitu. Agent itu kita bisa install dan automatically install di setiap server-server yang kita provisioningkan di Alibaba. Itu misalnya di Linux ya, ataupun dia di Windows gitu. Nah, nanti dia akan ngirim data secara berkala ke security center.
platform backend-nya. Nah, kita bisa lihat dari konsolnya apa yang terjadi dalam itu gitu. Jadi ya ini yang membuat kita tuh sangat terbantu ya dibandingkan kalau misalnya kita nggak ada monitoringnya, nggak ada agentnya, kita mesti cek satu persatu, kita mesti melakukan sebuah task yang kita lakukan berkali-kali berulang-ulang gitu. Iya kalau memang vulnerability-nya pas-pasan kita lagi nge-scan. Kalau memang dia datangnya suatu waktu kan kita nggak tahu kapan sebuah eksploitasi ataupun vulnerability terjadi gitu. Itu makanya ada agent yang memonitoring servernya, proaktif dia. Dia tahu di dalam agent ini di backing oleh rule ataupun dengan big data gitu. Agentnya yang actively monitoring security dalam host-hostnya kita. Gitu. Dia akan kirim reportnya ke sini ke backend yang kita bisa lihat dari konsol. Gitu. Nah, agent ini agent itu bisa kita integrasi dengan Linux dan Windows ya. Biasanya itu terinstall di sini ya, di direktori ini, dan usage-nya itu ya kalau dia lagi nggak working ya itu 1% CPU dan 10 MB memori. Kalaupun dia lagi working, misalnya dia lagi nge-scanning secara full scan gitu ya, ataupun dia lagi nge-fixing misalnya ya, melakukan fixing dari depan, dia nggak lebih dari 10%, 80 MB memori gitu. Ketika limitnya itu kelewatan, server guardnya itu akan disuspend, jadi server akan di stop. Dia nggak karena kan bisa aja kan ada hack yang lebih canggih lagi yang menginfeksi si agentnya ini. Jadi ibaratnya eksploitasi yang menginfeksi agent gitu, bisa mengkonsum source memori jadi lebih dari 80 MB dia akan ditutup sendiri, akan disuspend dia oleh backend security kita gitu. Jadi sangat ramah resource gitu ya. Kalau misalnya kita integrasikan baik itu ke servernya kita ataupun ke on-premise ataupun ke cloud yang lain gitu. Jadi ini ya, nama agent itu biasanya ini Alenium Dun sama Alenium update gitu prosesnya gitu ya, yang akan tampil di proses monitoring ya, tadi Task Manager ataupun di proses monitoring ada di Linux ya gitu. Oh ya, satu lagi di Linux itu dia run dengan root account dan di Windows dia run dengan system account. Nah, fitur-fiturnya apa aja yang tadi saya sampaikan sebelumnya? Sorry. Dia ada vulnerability detection gitu ya. Ada quick repair, ada juga zero day fix. Zero day fix ini misalnya sebelum bug itu terjadi. Jadi misalnya database kita kan terupdate ke repository security di dunia juga gitu ya. Misalnya ada engineer di luar sana yang menemukan eksploitasi dengan menggunakan kode CVE bla bla bla. Nah, karena itu akan diupdate ke database kita. Nanti database kita itu akan menyuruh agent kita untuk nge-scan apakah CVE ini ditemukan di server-servernya kita. Kalau ada, fix gitu ya. Nah, langsung di fix duluan gitu. Jadi kita karena terupdate gitu ya. Jadi asik banget kan sebenarnya. Jadi ada orang yang senantiasa mantengin server kita gitu. Mantengin setelah update. Dia bayangin ada orang yang tiap hari ngeliatin update security di dunia. Oh ada nih ekspektasi, cek di punya saya ada atau enggak. Oh ada, bisa di fix langsung gitu. Jadi proaktif ya. Jadi memang sangat kebantu banget. Bisa juga quick repair gitu ya. Dan juga ada vulnerability detection. Ada Trojan scan ya, bisa web shell upload detection. Jadi kalau misalnya ada yang ngupload ke FTP-nya kita ataupun ada melalui aplikasi kita bisa ngecek gitu ya web shell-nya ini ada upload-nya. Ada juga Trojan process detection. Kalau Trojannya misalnya kalau kita menggunakan sebuah aplikasi ini misalnya ya anggapnya CI/CD aplikasi CI/CD. Biasanya di aplikasi CI/CD kan kita banyak masuk pakai library ataupun add-on. Misalnya ada add-on yang membawa ini web shell, nanti akan didetect misalnya kalau misalnya kedetect sama dia. Kalau misalnya dia nyala akan didetect ya sama security center. Dan sama dia akan ngasih tahu quick repair sama root cause seperti apa. Ada juga health check and hardening. Yang tadi saya bilang tadi, kalau kita ada password yang lemah segala macam, dia pasti akan senantiasa ngasih tahu gitu. Benerin dong dan lain sebagainya. Nggak hanya password gitu ya. Mungkin mungkin kita misalnya ada aplikasi yang memang dia vulnerable gitu, belum di patch, dia bakal ngasih tahu ini harus di patch dulu ini library. Padahal sebenarnya nggak ada serangan terjadi gitu. Tapi karena itu vulnerable, dia akan harus di patch gitu ya. Dan juga ada backdoor detection. Nah, kita juga ada attack interception ya, brute force attack. Jadi kalau misalnya ada yang nyerang portnya kita, misalnya karena kita sengaja ngebuka port 22 untuk login dari luar misalnya kita pakai ini sebagai bastion host ya. Walaupun kita sudah lainkan portnya,
Yang tadinya 22 jadi 2201 dan lain sebagainya gitu. Ada yang overpost, dia akan otomatis menghentikan serangan itu kalau memang sesuai dengan rule-nya dia, gitu ya. Ada juga login behavior audit. Jadi ini yang ditawarkan oleh security center sebenarnya, basicnya. Gitu. Patch management itu juga open source gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada vulnerability dan sudah ada patch-nya, itu langsung akan kelihatan di security center. Kalaupun nggak ada, dia ya mungkin kita akan direkomendasikan cara cepatnya. Seperti tadi, ya sebelumnya kan ada yang tadi saya kasih contoh ransomware WannaCry ya kan, dari port 445. Security center pasti kasih tahu disable ini port, tutup port 445. Long term-nya mungkin kita akan coba melakukan data encryption di setiap storage kita. Nanti akan dikasih tahu juga oleh security center bagaimana metode untuk memitigasinya gitu, skenario-nya seperti itu. Lalu, nah ini dia sudah dilengkapi dengan SOAR gitu ya. Jadi kita bisa ketika kita mau melakukan sebuah fixing, ya dia automated, no downtime required dan kurang dari sehari. Nah, seperti apa sih biasanya kalau misalnya kita mau nge-patch sebuah vulnerability, biasanya kan kita kan manual tuh kan, downtime-nya kita mesti bilang ke user yang kita mau nge-patch gitu. Kita bisa nge-detect vulnerability, terus nge-evaluate gitu. Terus harus kita plan ya, berapa lama dia downtime, kita backup dulu, kita patch, validate, release gitu. Nggak jauh-jauh sebenarnya dengan yang dilakukan oleh SOAR, tapi dilakukan dengan otomatis gitu ya. Nanti dia ketika kita mau melakukan sebuah fixing, nanti dia akan snapshot dulu instance-nya gitu. Terus dia akan create instance B on the snapshot gitu ya. Baru dia akan unbind AIP dan dari bind itu ke instance B, validate restart instance B, automatic check, unbind AIP-nya ke instance A, baru delete instance B. Jadi sebenarnya yang dilakukan itu adalah traffic kita bisa membuat skenario untuk mengalihkan trafficnya sementara gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia akan ngambil snapshot dari instance A gitu. Terus nanti akan dia create instance baru gitu, based on snapshot itu gitu. Lalu AIP itu akan di-unbind, terus di-rebind lagi ke instance B. Jadi semua traffic itu lari ke dia. Gitu. Baru validate instance B, baru run automatic check di instance A. Nah, setelah itu sehat segala macam, baru balik lagi ke instance A. Baru di-delete instance B. Jadi metodenya ini bisa kita contoh metode ini bisa kita lakukan di SOAR yang si security center. Seperti itu. Lalu, nah di kita juga ada namanya hardening practice ya, baseline check. Nah, ini tadi saya bilang, misalnya karena kan yang namanya security center dia gak hanya memonitoring server, tapi juga memonitoring seluruh service cloud-nya kita, itu RDS, OSS, MongoDB gitu ya, container registry, action trail dan lain sebagainya gitu. Misalnya kalau kita nge-whitelist RDS kita dengan dibuka ke semua portnya 000/0 gitu. Nanti dia akan ngasih tahu, oh ini kamu ngebuka RDS-nya ke semua port gitu. Emang perlu ya? Ke semua IP range emang perlukah gitu? Kalau enggak ya di fix. Kalau enggak dia bakal tetap nge-flag ini sebagai urgency gitu. Nah misalnya ada OSS nih, kan kita sih nge-enforce OSS itu private gitu ya. Nah ini dia akan ngecek gitu. Ada bucket yang aksesnya itu public, jadi orang bisa nge-upload, nge-delete, ngapain itu dari situ semua. Ibaratnya meng-manage bucket kita dengan bebas, nanti dia akan ngasih tahu gitu. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, dia itu terintegrasi dengan semua service Alibaba gitu ya. Jadi dia bisa monitoring semua service kita. Apakah ada vulnerability, dia akan langsung dia kabarin di sini ya. Belum lagi nanti kalau misalnya kita bisa ngelihat kira-kira beberapa baseline yang ada di server-server kita ya. Tadi saya sampaikan passwordnya lemah, ataupun dia firewall-nya itu nggak aktif gitu ya, itu ada semua nanti di security center gitu. Jadi ini contoh baseline check gitu ya. Namanya baseline check adalah baseline ya. Jadi best practice yang harusnya itu terpenuhi itu bakal dicek sama dia untuk RDS, OSS, MongoDB, semua service yang diintegrasikan ke security center. Gitu. Nah, kita juga ada patch management ya. Ini adalah special function di Alibaba Security Center ya. Jadi dia adalah melakukan vulnerability remediation dan hotfix untuk CMS, popular CMS. Contohnya apa? Kayak WordPress, Joomla, dan lain sebagainya. Dia ada hotfix-nya. Nah, hotfix ini dia ini kan memang sih dia nggak bisa dilakukan kalau servernya itu di luar dari Alibaba. Jadi memang kalau misalnya kita ada
Namanya juga kan ini kan special function di Alibaba Cloud Security Center ya. Jadi kalau memang kita ada server gitu ya, ada aplikasi yang memang dia nge-host CMS yang populer kayak WordPress, Joomla, Magento ataupun framework terkenal kayak semacam Coordinator dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya ada vulnerability ya, nanti dia bisa langsung hotfix langsung gitu. Sudah pasti itu tidak hotfixnya ini itu pasti perlu permission dari kita. Gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita sudah bilang kapan aja kamu ngedapatin vulnerability, tolong fix. Nah, dia akan minta permission seperti itu. Selama kita sudah granted, setiap ada vulnerability akan langsung di-patch otomatis hotfix-nya oleh security center di CMS terkenal ya, di CMS populer gitu. Ini perlu diperhatikan. Nanti akan masuk ke ujian dan juga dia juga bisa di-serve selain Alibaba Cloud ya, servernya. Gitu. Nah, seperti ini dia monitoringnya yang kita dapatkan di security center seperti ini. Ada event, nanti event ini isinya adalah misalnya kalau ada uninstall login, ada misalnya port yang kebuka, semua itu masuk ke event. Kalau ada vulnerability dia akan kasih tahu beberapa library ataupun tadi ya CMS tadi yang ada vulnerability dia akan ada di sini. Baseline risk, best practice-nya kita kayak misalnya harusnya RDS itu nggak dibuka ke semua port. Harusnya akun itu ada MFA-nya, itu bakal ditampil semua di sini gitu. Jadi ini dia yang bisa kita lihat ya di security center. Dan kita bisa lihat juga ada berapa server yang memang dia belum diprotect, ada berapa yang sudah diprotect gitu. Kita ada 5 server yang belum diprotect, itu cuma 1 misalnya kayak gitu. Dan berikutnya kita juga bisa lihat top 5 vulnerable asset. Kalau memang kita punya banyak server, kita akan bisa lihat misalnya di server ini ada berapa vulnerability, server yang lainnya ada berapa vulnerability dan lain sebagainya. Gitu. Ini bisa kita cek semua di monitoringnya dia. Gitu. Nah ini tadi yang saya bilang vulnerability management. Dia akan men-separate di beberapa severity ketika medium low ya, dan dia akan cek di Linux, di Windows sama di web CMS. Yang tadi saya sampaikan web CMS populer gitu ya. Nah, ini dia. Gitu. Ada beberapa vulnerability, ini bisa kita lihat nanti. Dia kan kasih tahu vulnerability-nya apa. Gitu. Kayak gini nih, ada kernel security update. Berarti kalau misalnya ini, fix-nya itu pasti kita harus nge-update package kernel-nya. Gitu. Misalnya kita update dengan menggunakan simple command sudo dnf update atau sudo yum update gitu ya. Atau apt-get update, ya, dan dia nge-update semua patch-nya. Jadi sebenarnya hampir sebagian besar ya yang kita dapat di sini vulnerability itu bisa dituntaskan dengan cara update library-nya atau update sistemnya. Karena memang salah satu keuntungan kita melakukan update ya secara berkala di sebuah sistem itu adalah karena gini, kalau ada vulnerability itu sudah pasti di-fix di update-nya itu. Kalau memang ada ya, akan di-fix di update. Biasanya update itu dikeluarin untuk meng-fix vulnerability atau memberikan fitur baru gitu. Nah, jadi saya encourage ke teman-teman semua, Bapak dan Ibu, kalau memang kita memang lagi banyak punya server, itu sering-sering diupdate deh. Karena pasti akan ada hardening dari situ. Itu udah pasti. Nah, ini tadi lanjutannya gitu ya. Nah, kita bisa lihat nanti berapa vulnerability tipenya yang mana yang mau dicek gitu ya. Apakah Linux aja, ataupun di Windows aja, ataupun semua bisa kita enable. Gitu. Terus kalau memang ada invalid vulnerability, kita bisa retain berapa hari gitu ya. Dan di sini kan kita ada manage nih. Dan ini di tombol-tombol nanti akan saya show-kan. Nanti di sini kita bisa cek gitu mana server-server yang memang kita perlu dicek, mana yang enggak. Misalnya ada memang server yang memang itu kita sengaja install vulnerability di situ. Kita mau belajar security juga. Itu bisa kita whitelist di sini di manajemennya. Kayak gitu. Nah, tadi ini dia konfigurasinya untuk baseline checking. Nah, ini kan bisa lihat ada Linux weak password gitu ya. Terus ada CentOS system 7 baseline. Biasanya sini berisikan, biasanya ya kalau CentOS itu mengharuskan kita mengaktifkan firewall misalnya. Lalu apalagi kalau di firewall. Lalu dia suggest kita untuk mendisable root login. Root login itu di disable gitu ya. Dari remote root login itu di disable. Terus apalagi dia harus encourage kita untuk nge-disable beberapa service yang memang dia bisa dieksploit, contohnya pakai postfix gitu ya, untuk kirim email gitu. Dan lalu dia akan mensugesti kita untuk menggunakan public key untuk login gitu ya, nggak menggunakan password. Jadi password dari sini itu di disable.
Nah, itu nanti yang biasanya ada di sini gitu. Jadi dia akan ngasih tahu, coba ini baseline ini dipenuhi. Setelah kita penuhi, nanti kita bisa lakukan verify. Verify itu nanti dia security center akan melakukan cek lagi ke server yang bersangkutan, apakah ini sudah dipenuhi atau enggak, sudah diupdate ataupun sudah di-fix atau enggak, gitu. Nah, ini tadi kita juga bisa membuat baseline kita sendiri. Ya, misalnya kita sebagai security team gitu ya, dan misalnya cloud ini dipakai oleh banyak tim gitu, ada tim database, ada juga tim aplikasi, ada tim developer. Nah, kita ngerumusin rule-nya. Oh, kamu nge-install database kan gitu. Database itu nggak boleh di open portnya portnya itu ataupun endpoint itu ke public gitu ya. Nggak boleh. Nah, ini bisa kita buat di policy gitu. Kita bisa buat policy kita sendiri. Ataupun sekiranya pun kamu open public endpoint database ini ke public, nggak boleh di allow all, hanya boleh di IP tertentu. Nah, itu juga bisa. Ataupun kita bisa buat kayak baseline hanya untuk memonitor server ataupun untuk kontainer kita dan lain sebagainya. Ataupun misalnya kalau bisa kita buat setiap kali kita ngebuat OSS itu bucketnya harus private. Kan bisa aja nanti ada user lain yang memang tim kita ngebuat bucket terus dia lupa dia buat itu public. Nah, ini akan dikasih tahu lah. Pokoknya kita bisa punya configuration baseline sendiri gitu. Kita bisa tes gitu ya. You can make your own policy to do baseline checking. Nah, ini akan kita bisa integrasikan kemana aja, ke database, ke compliance ini, ke sistem ini juga bisa kita integrasikan ke semua server yang ada di Alibaba. Lalu, nah ini tadi notifikasinya. Kita bisa kasih tahu kalau misalnya ada vulnerability, cek dan bla 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 itu kita dikabarin ya. Mau itu sepertinya yang kayak gimana, kita dikabarin semua, bisa kita checklist semua. Metodenya dari mana? Dari email sih. Biasanya kita nanti kirimnya ke email. Gitu. Pasti nanti email itu email root ya, akan dikasih tahu, ataupun email chat user nanti bakal dikasih tahu kalau misalnya ada vulnerability kayak gitu. Nanti ini pun bisa kita configure nanti emailnya siapa aja yang menerima dari notification center gitu ya, atau message center gitu. Nah, tadi ini juga kita ada asset footprint gitu ya. Nah, jadi kita bisa monitoring gitu listener portnya kita. Ada berapa yang open port sekian, ada berapa yang open port 43 dan lain sebagainya. Apakah bisa kira-kira ada backdoor yang ditemukan, ataupun kita juga bisa melihat software, account, footprint ya di security center. Nah, ada pertanyaan misalnya, oke, kita sudah memakai security center nih, cuman kita juga punya centralized log management atau centralized, kita juga punya CM/SOAR sendiri di luar sana gitu. Kita mau log-lognya itu juga kita bisa ambil terus kita kirim ke outside ataupun ke third party ataupun ke mungkin ke perusahaan induknya kita, itu juga bisa kita lakukan ya dengan menggunakan log retrieval di security center. Karena setiap log itu bakal dikirim ke log service, kalau di Alibaba namanya log service. Nah, log service ini, setiap log yang ada di dalam log service ini bisa kita consume dan bisa kita kirim ke third party ataupun ke luar dari Alibaba. Bisa di audit ataupun lebih dianalisis lebih lanjut. Gitu. Jadi yang tadi full size based log retrieval platform kita bisa integrasikan dengan berbagai plugin. Contohnya Splunk ya. Kita ada plugin untuk Splunk yang bisa kita integrasikan langsung ke log service kita. Ataupun dengan menggunakan Elasticsearch gitu ya, log test gitu, bisa semua kita integrasikan log. Nah, ini kita akan masuk ke demonya. Jadi saya langsung masuk ke demo di sini. Nah, di sini ini halamannya. Saya coba akan buat server baru deh. Saya akan buat server baru selagi kita demo. Ini saya akan buat server baru di Alibaba. Teman-teman dari request servernya apa? Ini saya coba buat server ini gitu ya. Terus misalnya kita buat dia Windows deh gitu ya. Paling sering dapat virus kan Windows gitu ya. Kalau kita buat ini ya tipe hard disknya dan lain sebagainya, ini saya akan cek PSU dulu deh. Oke, lalu kita cek misalnya kita buat di disk baru. Oke. Kita bisa assign public address, misalnya kita send public address deh, 100 Mbps. Ya. Kita akan cek security group.
Next. Passwordnya ya, kita boleh buat password sendiri. Let's win security center. Oke. Ini nama hostnya. Lalu dia kita preview, kita akan checklist, kita akan create instance-nya. Oke. Nanti dia akan langsung dimasukin sih ke security center. Nah, ini tadi servernya, kita lagi nunggu, dan ini dia saya akan bikin konsol security center-nya. Ini dia security center. Oke. Ini saya refresh lagi ya. Nah, nih, sebelumnya kan saya punya banyak server nih. Kalau saya close nih, saya punya banyak banget server-server gitu ya, ada worker dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita bakal saya bakal dikasih tahu risk-nya ini. Kira-kira secure-nya kita tuh ada kira-kira skornya tuh 53 gitu. Terus ada beberapa urgent vulnerability. Nah, ini kalau yang urgent ini pasti langsung ke Eros, ya. Sorry, untuk yang demonya masih di PowerPoint ya, belum di sesi. Oh, alah. Iya. Oke. Berarti dari tadi nggak ngeliat tuh saya ngapain. Belum nih. Oke, ini desktop nih. Oke. Belum kan. Nah, iya, sorry. Nah, tadi saya ngebuat server Windows, barusan aja ini lagi starting ya. Nah, di saya ini saya punya banyak server di ECS kita, karena memang kan security center kan host monitoring gitu ya. Dan saya punya banyak server di sini. Nah, ini dia server-servernya, saya assign public IP di dia gitu ya. Dan kita bisa lihat beberapa server, dan di sini ini halaman security center gitu. Di sini kita bisa ngelihat skornya kita tuh 53 gitu. Jadi saya punya server scan banyak, skor saya itu 53. Nah, di sini di security center ini dia kalau ada urgent vulnerability, dia bakal ngasih tahu di sini. Nah, VMware bla bla bla, ada CVE ini bisa ada potensi untuk remote scanning gitu. Di phone-nya tuh 31 Maret kemarin. Nah, kita bisa langsung cek di sini. Kalau memang kita ada ngebuat misalnya kita punya VMware nih ya di on-premise kita gitu kan, karena security itu bisa diintegrasikan nggak hanya di Alibaba tapi juga di on-premise gitu. Kita bisa langsung cek now gitu. Nanti dia akan langsung cek ke dalam situ apakah benar ya kita punya vulnerability seperti ini. Kalau misalnya ada, nanti dia akan kasih tahu gitu. Dan di sini juga bisa kita lihat. Nah, security defense ya. Kita bisa langsung scan sekarang. Saya klik scan nih. Kalau saya klik scan, dia akan, kalau misalnya kita no anti ransomware ke sebelah server, kita langsung add dulu anti ransomware policy-nya gitu sebelumnya gitu. Jadi kita klik policy-nya di sini gitu. Kalau memang kita mau set anti ransomware gitu ya. Nanti dia akan ada recommendation policy ya, bla bla bla. Ini ada bin, ini yang harus di protect oleh anti ransomware, filenya seperti apa. Dia ada rekomendasinya. Kita juga bisa buat sendiri custom policy di sini. Kita bisa buat rekomendasi. Ini karena dia tes, saya akan buat untuk rekomendasinya aja. Nah, lalu kita lakukan OK, nanti dia akan register semua policy-nya. Ini policy recommendation policy. Ini kita lagi setup anti ransomware ya, anti ransomware. Jadi gak usah repot-repot ya. Tadi masuknya dari mana? Tadi kita dari depan, dari sini. Nah, kita ada security defense di sini. Gitu kan, di security defense itu ada virus number berapa gitu ya, ada temper protection gitu ya, kita bisa turn on, ada access key leak detection, ini real time dia, itu ada historical fix vulnerability. Selama ini saya nge-fix itu ada berapa kali, saya ada fix 10 kali kemarin gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan scan ya, kita karena dia nge-scan itu semua, jadi dia bakal bilang ada beberapa rule yang memang belum kita config ya, sebelum kita yang melakukan scan. Dia minta kita untuk config dulu, dari mulai anti ransomware misalnya. Nah, ini kita bisa lakukan anti ransomware, kita create policy-nya, ya, kita cek all group ya. Jadi semua server-server saya ini di checklist, biar cepat aja, kita bilang recommendation policy gitu.
yang direkomendasi oleh Alibaba. Kita buat namanya jadi recommendation rec policy. Ya, kalau kita klik oke, gitu. Nanti dia akan ngebuat scan gitu ya. Dia lagi running gitu di sebelah server gitu. Nah, kita bisa lihat cek-ceknya dia. Gitu. Ada beberapa server yang memang dia belum ke-install gitu ya. Kalau yang ini belum ke-install ya kita bisa langsung aja install. Nah ini public nih utility, dia tipenya itu ini OS-nya nggak kelihatan apa, Eros, tapi ya, sorry interrupting lagi. Untuk website-nya mungkin boleh dibantu untuk zoom in. Kayaknya ada beberapa yang kurang bisa lihat untuk screen-nya. Ini kelihatan nggak ya? Agak blur kayaknya. Ini kelihatan kah? Blur ya? Iya, agak blur sih. Bapak-bapak, bagaimana Bapak dan Ibu? Mungkin ada di kolom chat box sih. Oke, cukup siap. Thank you. Nah, tadi kan kita siap. Kita kan sudah install tuh tadi anti ransomware gitu ya. Nah, dari sini kita bisa kelihatan gitu seberapa dia memang dia sudah diprotek gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya gitu ya, statusnya. Kita bisa refresh gitu ya untuk melihat apakah sudah diinstal semua atau belum. Kalaupun dia belum diinstal, kita dengan klik install di sini. Jadi dia akan install servernya gitu. Nah, berikutnya apa lagi? Karena tadi kita sudah ini tadi dari depan nih. Kita mau lakukan scan. Kalau misalnya kita klik scan now, apalagi yang dia perlu. Nah, antivirus. Nah, ini. Antivirus kita bisa scan langsung dari sini. Scan. Mau di-scan kemana? Semua grup gitu ya. Semua worker saya itu saya scan. Saya mau scan sekarang gitu. Ini bisa diproses. Gitu. Dia masih scanning ini. Terus temporary protection, ini juga kita bisa setting temporary protection. Kebetulan saya pakai akun yang biasa aja gitu ya, jadi dia nggak ada. Karena ini lagi kenapa kita beli aja? Coba kita beli ya. Kita coba purchase untuk temper. Temper, yes. Nah, saya punya server 11, saya beli ke 11-11-nya. Gitu. Oke. Ini saya coba buy. Oke. Kita mau tes nih. Oke. Nah, sekarang kita pasti sudah di-enable nih temporary protection-nya. Kita cek dulu. Masih belum ya. Mohon maaf sebentar, sepertinya drop ya Eros. Halo? Iya, Eros. mohon maaf teman-teman. Saya drop ya? Oke, iya. Udah balik lagi kok. Udah baik lagi. Udah bisa. Ya. Halo, bisa dengar nggak? Bisa ya? Udah dengar, udah kelihatan kok. Oke. Di zoom in lagi aja Eros. Oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, tadi saya udah selesai nge-scan nih untuk antivirusnya saya ini. Nah, dia nge-scan tuh zero threat ya, nggak ada ancaman nih gitu. Kita bisa nge-scan misalnya kalau kita bilang, oh saya mau scan itu tiap minggu gitu ya, ataupun tiap hari, tiap jam, itu bisa kita lakukan di sini. Cycle-nya itu berapa gitu. Berapa yang mau kita scan gitu ya, jam berapa aja, ini bisa semua kita checklist di sini gitu. All group ya, kita semua aset itu kita scan gitu. Scan tiap 3 hari, tiap 1 week, tiap 2 week gitu ya, ataupun ya di stop aja gitu. Jam berapa sampai jam berapa ini bisa kita scan semua gitu ya. Nanti dia bakal milih nanti
di jam berapa ini paling low gitu ya, di beberapa resource-nya gitu ya, akan di scan. Ingat, kalau lagi dia idle, dia itu cuma pakai 1% ya dari resource-nya, itu nggak jauh 10 MB, nggak lebih dari 10 megabyte gitu yang dia pakai gitu ya. Nah, nanti dia akan scan di sini. Ini untuk antivirus, tadi anti ransomware kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, ada berapa agent yang jalan di sini. Nah, ini bisa kita checklist semua ya. Kita checklist semua, terus kita lakukan instalasi kalau memang kita mau. Jadi akan install sendiri agent-agent semua di sini. Nah, setelah kita install nanti dia akan dilindungi ya ransomware ini. Jadi ransomware ini kan dia kan pasti itu kan apa namanya ya, dia ngerjain file kan. File ini dia kerjain, dia encrypt, terus dia kirim, terus dia minta bayar gitu. Kalau nggak file kamu saya nggak balik gitu ya, sudah saya infeksiin, nggak bisa kan. Di anterin ransomware ini kita bisa create setting gitu ya, mana aja yang mau kita disknya itu mana aja mau kita lindungi, direktori yang mana dan lain sebagainya. Itu nanti tipe anti ransomware. Jadi kalau sudah kita ada ini, kalau nanti ada kemasukan ransomware, file kita itu aman karena sudah dilindungi oleh ini si anti ransomware ini. Semua klien saya online nih. Jadi gampang kan? Jadi kita tinggal dari depan, kita create policy-nya, policy itu ngelindungi server mana aja, terserah kita. Kalau mau semuanya diapain. Lalu nanti kita bisa edit ya, kira-kira seperti apa policy-nya gitu ya. Kita bisa lakukan rekomendasi untuk custom. Ini di rekomendasi dia pasti nge-protect semua directory ya. Apakah di-exclude atau enggak sistem directory-nya, kita bisa exclude spesifik directory, kita bisa exclude mana-mana directory yang akan di-exclude gitu ya. File type-nya apa aja yang di-protect, semua file type, ibaratnya kita langsung rainbow ya. Saya semua yang di dalam server ini mau saya protect gitu. Bisa di sini. Itu tentu akan datang dengan total ya. Kalau ada apa berarti kita akan misalnya kalau file kita tuh ukurannya server kita tuh ukuran disknya itu 30 GB, 40 GB, berarti kita harus sediakan space. Karena ini adalah backup-nya gitu. Kalau ada apa-apa nanti diambil dari backup-nya ini. Setiap file di protect itu akan mengkonsum kapasitinya ini. Ya, ini nanti kita bisa cek kalau upgrade sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya ada orang yang lebih banyak memproteknya itu ya dia nge-define sendiri. Misalnya ya ada di Windows, saya hanya mau protect itu sistem 32 ataupun program files dan Windows dan dokumen yang namanya data ataupun desktop itu saya nggak mau protect. Ya itu boleh. Itu kita bisa buat di sini. Ataupun gini, karena saya juga mau menghemat storage, saya hanya mau memprotect semua file yang tipenya docs, pptx, access file, ataupun file yang tipenya PHP, file yang tipenya HTML, saya mau protect semua. Boleh. Ya, kita mau protect website kita, boleh. Kita bisa kasih tahu nanti tipe-tipe filenya seperti apa aja, direktorinya yang mana. Misalnya kalau kita ada server nih, server yang bertugas sebagai web server. Web server itu kan pasti ngebutuhin untuk misalnya PHP lah ya, dia butuh PHP, Nginx, sama source code-nya. Saya mau protect 3 direktori ini aja, boleh. Kita bisa protect itu di anti ransomware gitu. Jadi dia configurable gitu, dan dia bisa semua itu bisa kita lakukan dari sini. Jadi bayangkan setiap ada yang baru dia pasti kasih tahu nanti berapa yang dia nggak diprotect. Oh kamu tuh punya 11 server tapi yang diprotect cuma 3, 8 lagi nggak, nanti bakal kasih tahu di sini. Itu tuh anti ransomware. Nah sama untuk virus juga sama. Ya, kita bisa buat scan settingnya gitu ya di server-server mana aja gitu ya. Kita bisa scan ya berskala berkala. Tadi juga saya ada temper protection gitu ya. Kita bisa add server protection, server mana yang mau kita protect, saya bisa checklist semuanya nih. Oh, saya mau checklist semua server itu saya protect bisa. Nah, ini saya protect. Salah satu ya. Kita mungkin anggap yang satu aja deh yang kita yang ini misalnya. Saya mau ataupun yang Windows tadi yang baru kita buat ini. Saya mau protect gitu ya. Nah, dictionary-nya protect directory-nya seperti mana? Misalnya C2 bla 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 apa sih program files gitu. Saya kurang lupa sih buatnya di mana. Oke, seperti itulah. Nah, ini. Kita bisa saya mau buat yang ini aja gitu.
Nah, saya mau protect yang ini gitu. File formatnya seperti apa gitu ya. Privacy mode-nya seperti apa gitu. Enable protection. Nah, ini bisa kita add nanti. Misalnya saya hanya mau protect tipenya GP bintang buat PPTX ya, terus TXT atau docs. Nah, ini bisa enable protection. Mana dia? TXT deh. Kita bisa buat dia interception mode atau alert mode. Artinya apa? Kalau misalnya ada yang upload tipe file TXT di sini, kita nanti langsung di-intercept. Ibaratnya nggak boleh nih, kayak gitu kan. Yang ini nggak boleh di-upload. Ataupun kita bisa buat alert aja. Dia nge-alert kalau ada file dengan tipe ini ditambahkan ke sini. Nah, ini kita bisa enable protection-nya di sini. Gitu. Ini bisa kita enable protection. Nah, ini dia akan jalan. Kita bisa tambah lagi, gitu. Server-servernya. Nah, ini dia. Protection on. Nah, protection-nya block, gitu ya. Ini untuk temporal protection. Kita juga ada cloud native firewall. Kalau misalnya Bapak Demo punya firewall, ya kita bisa buat rule-rule di sini seperti ini. Ya. Saya punya cluster Kubernetes, saya bisa create defense rule di sini. Rule name-nya apa, access source-nya seperti apa, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada alert, gitu kan. Nah, ini tadi ada server yang memang loginnya dari unusual location, gitu ya. Kita bisa ngecek, ya, text source-nya seperti apa. Dia login dari unusual location. Kira-kira dia login dari mana gitu. Oh, ada orang dari IP ini login, gitu ya, ke server kita, gitu. Nah, terus dia login with unusual location ke server yang utility, gitu. Victimnya ini, spesies eventnya itu loginnya ini, IP-nya adalah ini. Gitu. Dia bilang unusual, dia bukan bilang ini attacker ya, cuma nggak biasanya, ya. Terus nanti detailnya seperti apa? Dia coba login itu dengan menggunakan dia masuk ke Eros gitu ya, nama akunnya itu Eros gitu. Logon source IP itu IP sekian gitu ya, logon tipenya SSH gitu. Dan lain sebagainya. Kita bisa proses ini nanti gitu. Kita bisa blok dia, artinya apa? Si IP ini nggak bisa login. Gitu. Kita bisa blok di sini. Jadi, if you select block operation, nah, dia akan intercept IP address. Jadi IP address ini nggak akan bisa blok. Atau kita bisa buat handle manually. Kalau memang kita mau handle manually, atau kita bisa pilih untuk ignore. Oh ya, saya tahu kok ini IP-nya IP VPN saya. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, itu untuk dia pasti kasih tahu nanti bagaimana cara memitigasinya. Gitu. Ini kita bisa lihat di sini detailsnya gitu ya. Nah, ada apa lagi? Saya ada runtime vulnerability fixes gitu. Terjadi di application nih. Nah, ada extreme nih. Ada apa cari TPD dan lain sebagainya. Ini nanti kira-kira ini kita bisa lihat nanti vulnerability ini ada di kita bisa scan dulu apakah ini masih ada di kita atau enggak. Ini bisa kita okein. Dia akan nge-scanin gitu. Nah, kalau memang ini ada kita bisa fix. Ya, kita bisa fix. Nanti kira-kira suggestion seperti apa? Nanti dia akan kasih tahu nanti. Suggestion seperti ini. Tapi kalau memang kita ada ya, kalau memang kita ada gitu. Dia kedetek di dua instance ini, di instance yang ini sama instance yang ini. Nah, ini kita harus jalankan suggestion mereka. Setelah kita jalankan, nanti kita bisa klik verify, gitu. Dengan mengatakan kalau dia sudah di fix, gitu ya. Ini satu. Contohnya apalagi Apache HTTPD ini kita coba klik, gitu ya. Nah, dia ada di cluster saya yang EMR ini, gitu. Nah, suggestion seperti apa? Kita bisa lihat suggestion seperti ini. Ini mungkin masih dalam bahasa Chinese ya. Nanti akan saya coba tanyakan ke produk ini apakah ini bisa dibuat ke translate ke Inggris itu. Ada suggestion-nya gitu. Nah, ada lagi dia Apache POI ini gitu misalnya. Nah, dia ada upgrade to the safe version. Dia ada Apache bla bla bla. Nah, dia nanti kasih tahu CVE-nya berapa. Sebenarnya CVE ini bisa kita langsung googling gitu. Misalnya kita googling apa sih CVE bla 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 ini. Nah, ini kita bisa cek bagaimana caranya nanti ini bisa dimodify. Kebanyakan sih cara memodify dengan cara melakukan upgrade sistem ya. Kayak gitu. Lalu apalagi sini juga kita bisa ngelihat selain ini, ada lagi baseline check. Nah, ini baseline check. Nah, tadi ini ada baseline check. Nah, ada beberapa, misalnya
yang ini Alibaba Cloud Standard CentOS 78 Security Baseline Check. Kita bisa ngelihat kategori itu adalah best practice. Kita bisa ngelihat apa sih yang ada dalamnya ini. Nah, itu terjadi di semua servernya kita gitu. Seperti apa dia? Kita bisa view. Nah, kita bisa lihat set the shortest interval between password modification. Nah, kita bisa repair di sini, repair aja. Kita bisa lakukan semuanya di 4 problem yang sama gitu. Jadi misalnya apa? Problem ini kan kita ada lihat nih, kita ada best practice CentOS baseline terjadi di 1 2 3 4 5 server. Nah, high-risknya itu ada 4, ada 11 yang di pass, mungkin ada 15 totalnya, 11 pass, high-risk itu ada 4. Kita bisa lihat apa-apa aja high-risknya itu. Yang pertama adalah yang ini, gitu ya. Ini sudah pass semua. Saya sudah disable SSL logon, saya sudah ensure password expression preset, saya sudah ensure password field are not empty ya, dan lain sebagainya macamnya. Dia sudah pass semua. Ini belum pas. Nah, ini bisa kita repair, ini bisa kita checklist ya. Lalu kita lakukan repair. Di sini misalnya password is limited, complexity check-nya bisa kita lakukan complexity check, repair. Nanti dia bisa bilang mau nggak ngelakuin hal ini ke 4 mesin yang lain gitu. Boleh, lakuin aja. Jadi dia akan ngelakuin ke 4 mesin yang lain gitu. Lalu nanti kita akan buat berapa lama password modification-nya gitu. Minimal interval password modification-nya berapa lama gitu. Nah, lalu kita buat langsung fix now. Ini saya akan coba fix ya, tapi saya pilih-pilih deh, soalnya saya masih pakai. Udah saya fix aja semua. Ini saya fix nih. Jadi dia akan nge-fix. Jadi nanti dia akan melakukan login. Kan tadi saya udah bilang kalau security center ini dia bakal diintegrasikan dengan root atau sistem account. Jadi dia akan melakukan login terus akan dia lakukan repair gitu. Setelah repair kita akan coba cek lagi. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, ensure SSL idle timeout sudah dikonfigur gitu. Kita bisa repair gitu ya. Seperti apa? Oh, SSL-nya 300 sampai 500. Bagusnya gitu. Timeout-nya 0 sampai 3 times gitu. Oke, ini kita rasa kalau memang metodenya benar, kita nggak mau nambah-nambahin, karena memang kan kalau mau nge-set timeout kan memang ada 2 ini aja. Timeout-nya berapa, SSL timeout-nya berapa kali gitu. Udah fix aja. Nah, udah, nanti dia akan nge-fix sendiri di belakang. Sama yang lainnya juga akan kita bisa repairin gitu. Nah, misalnya password check-nya itu harus ada upper lower gitu ya. Terus minimum password-nya itu 10 bit gitu ya. Nah, ini kita bisa fix now. Semua kita fixin aja. Ini juga kita repair gitu. Ini 5 misalnya untuk ini apa nih? Vulnerability-nya ensure password use is limited. Oke, jadi kita nggak bisa masukin password itu lebih dari 5 kali gitu ya, password yang sama gitu. Apa harus 5 password yang berbeda dulu baru dia bisa pakai password yang lama lagi. Ini bisa kita fix. Jadi dia bakal ngasih banyak baseline check. Nah, kita bisa nge-detect mana-mana ada instance yang belum dapat dan kita bisa langsung nge-fix itu langsung di sini di satu platform yang ini gitu ya, di satu platform, di satu konsol ini. Ini kenapa ya? Oke. Sorry, saya tadi melakukan request. Saya balik lagi ke security center. Nah, itu tadi untuk baseline checking. Bentar ya. Nah, itu tadi untuk saya dari 65 naik ya. Tadi kan 57 tuh, sekarang jadi 65 gitu ya. Lalu apalagi di baseline check masih ada sisa 5 nih. Apa-apa aja. Engine executive baseline. Jadi namanya semua baseline itu bakal dikasih tahu sama dia gitu. Magic itu baseline gitu. Dari 11 kita cuma punya 1 nih. Yang file items-nya gitu ya. Boleh kita fix baseline lagi, Docker lagi gitu ya. Ada Docker, ada Linux ya, Linux 2 benchmark dan lain sebagainya. Ini perspektif yang bisa kita lakukan. Kita lakukan cek dan kita langsung repair langsung dari konsol ini. Lalu ini juga ada attack awareness, kalau memang ada attack gitu ya, ini bakal dikasih tahu ke sini. Ada access key leak. Nah, untuk sementara sih baru terintegrasi ke GitHub, jadi kita bakal tahu kalau memang ada access key yang ke leak di GitHub gitu ya, bakal ketahuan. Ini loh access key itu, yang ini access key management itu, ini penting ya. Kalau Bapak dan Ibu ada access key, saya sarankan itu jangan dikasih ke orang atau enggak, jangan, ini penggunanya harus di-restrict gitu ya, karena ini bisa nge-manage platform Alibaba itu dari mana aja gitu. Ini harus kita jaga.
Ada juga investigation ya, ada bisa kita lihat di log analysis. Yang tadi saya sampaikan kita bisa kirim lognya, gitu. Kita bisa kirim log kita ini ke luar, gitu. Nah ini ada log-lognya kebetulan ini data-datanya gitu ya. Dan lain sebagainya ini semua log-log ini kita bisa consume dan kita langsung kirim keluar. Kita juga ada aset fingerprint sini, misalnya. Top 5 open port ya di server saya ini paling banyak open port ini 22 itu di 13 server gitu. 5% itu ada top 5% kita. Saya paling banyak install PHP FPN gitu ya di sini. Gitu. Dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat incase-nya fingerprint-nya. Lalu di sini ada settings ya. Kita bisa ngelihat setting overview sini. Kebetulan ini sudah kita activate. Kita juga bisa nge-setting compliance di sini. Nah, misalnya kalau kita ada compliance itu, kita bisa set di sini apakah cluster kita itu memenuhi standar compliance atau enggak gitu. Ini sekarang compliance itu no semua. Kita bisa ngelihat apakah ensure that the benefit of each part of the node meets the needs of peak service hour. Nah, ini kita bisa checklist, kita bisa cek gitu ya. Terus secure deploying important network address at the border dan lain sebagainya. Ini banyak compliance kita bisa lihat satu persatu dan kita bisa cek apakah kita sudah memenuhinya atau enggak. Ada juga ISO 27001 compliance check gitu ya di server-servernya kita. Kita juga bisa lihat security group check. Nah ini saya ada punya banyak security group. Nah di sini kita bisa ngecek security group ini. Nah ini dia. Ada beberapa yang risky gitu ya. Tipenya high semua, MySQL, remote exposure. Saya mungkin ada server yang mungkin saya buka satu portnya 3306. Nanti kita bisa ngelihat sih di sini, benar atau enggak ya. Nah ya benar gitu. Jadi security group ini bisa ada ngebuka port 3306 di instance IP-nya ini. Kita bisa lihat langsung apakah benar enggak ya. Kita buka port 3306 di security group ini. Kita bisa lihat sini, ini saya ubah ke Indonesia. Saya bisa cek di sini dalam security group saya ini apakah saya ada buka port 3306. Ini bisa saya cek di sini. Saya akan lihat sebentar ya. Nah ini, apakah benar ya ada saya buka 3306? Oh ada, saya buka 3306. Makanya dia marah nih. Oh kamu ngapain buka 3306 gitu? Ya ini dikasih tahu sama dia gitu. Ada juga Linux port exposure gitu ya. Ada beberapa port mungkin yang saya buka kedua-dua gitu. Dia nanti langsung tekan sini semuanya. Di setting kita bisa lakukan setting ya, general setting. Apakah kita antivirus, ransomware, website ini kita enable ke instansi mana aja. Kita bisa langsung integrasikan semua di sini. Gitu. Kalau Kubernetes Threat Detection dan adaptive kita bisa semuanya atur di sini. Dan satu lagi alertnya ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa kasih alertnya di sini. Kita bisa kasih tahu alert settingnya seperti apa. Gitu. Misalnya kalau ada unusual login location, saya mau apply itu alatnya kemana aja. Ataupun ada beberapa IP yang saya approve untuk login, boleh di sini. Saya juga harus force attack cracking, saya bisa cek sini apakah ada yang saya bisa setting sini, saya bisa tambahkan sendiri. Dan semua alert ini bisa kita bisa manage dari satu konsol yang ini ya, konsol alert ini. Seperti itu. Itu dia sebagian besar fiturnya security centernya kita ya. Jadi memang ini sangat handy banget ya kita pakai untuk memanage server-server kita karena memang kebayang kalau nggak kita pakai ini ya gimana kita nge-manage ya, pasti butuh waktu, butuh banyak engineer dan butuh banyak effort ya untuk nge-manage tiap server-servernya kita. Jadi bayangkan tadi yang saya lakukan, saya tinggal klik, saya tinggal runningkan, saya tinggal checklist mana yang mau diapain, terus ada vulnerability saya tinggal checklist aja gitu ya. Vulnerability-nya saya tinggal fixin. Saya ada vulnerability di Windows, saya tinggal cek nanti, saya tinggal fix di sini. Dan semuanya itu bisa saya lakukan dari satu platform gitu ya. Semuanya. Saya bisa langsung fix di sini kalau memang kita mau. Kita mau fix kan, dia kasih tahu nanti dia akan buat snapshot dulu, baru di fix langsung. Ini bisa gitu. Jadi contohnya tadi kan kita lagi ada baru buat Windows baru nih. Windows baru ada vulnerability. Nah, di sini kita bisa fix langsung. Fix-nya itu adalah dengan melalui apa? Update sih biasanya. Nah, kita bisa langsung fix
sebelum fix nanti kita bakal suruh ngebuat snapshot atau enggak, mau buat snapshot atau mau di skip aja gitu, mau di skip directly, kita bisa langsung skip directly gitu. Memang kita rasa ya nggak perlu lah snapshot kan, nanti dia akan fix sendiri. Hal yang sama bisa kita lakukan ke semua mesin Windows kita kalau memang dia update-nya vulnerability-nya sama seperti itu. Nah, itu dia untuk security center. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya, dikasih pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau security center kita itu ya dia bisa kita pakai nggak hanya di Alibaba ya, tapi juga bisa di on-premise ya. Dan kita juga bisa integrasikan setiap service di security center kita itu dengan berbagai macam service Alibaba yang lain. Kayak tadi security group, kita juga bisa melakukan dia untuk melakukan assessment ke RDS, ke OSS dan lain sebagainya. Apalagi kita juga bisa melakukan automatically fix, kita juga bisa melakukan hotfix ya, hotfix tanpa adanya downtime. Dan satu lagi, dia 1% CPU aja dan hanya 10 MB memori. Kalau lebih dari 10%, kalau dia lagi working ya, lagi nge-fix ataupun lagi nge-scan, dia bakal nge-suspend kayak gitu. Dan kita bisa jalankan di Linux dan juga di Windows, dan dia bisa diintegrasikan untuk mendeteksi Trojan, unsure login, brute force, bisa dipakai untuk berbagai jenis server ya, VMware, KVM, Hyper-V gitu. Itu semuanya bisa ataupun di access kita. Dan dia juga bakal ngasih rekomendasi ya kepada kita. Kalau misalnya kita ada vulnerability, beberapa rekomendasi akan dikasih ke kita ataupun kita bisa langsung melakukan fix langsung gitu. Jadi kelihatan kan strong password strategi. Dia bilang harus seperti ini, dan kita nggak ada masuk ke Windows ataupun masuk ke Linux-nya untuk nge-apply rule ini, tapi kita tinggal langsung fix, dia langsung benerin yang ini, dia langsung apply policy yang ini, langsung dari konsolnya gitu. Dan sekian untuk security center. Silakan ditanyakan kalau memang ada pertanyaan. Thank you, Eros. Dan Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan bisa langsung drop di chat box sebelum kita memulai untuk exam-nya. Sambil menunggu, mungkin kita tadi sudah mendengarkan training dari Eros untuk topik yang kedua ya. Jadi Eros sempat juga untuk membahas protection yang ada, seperti contohnya ransomware protection, kemudian ada antivirus protection, juga ada web tamper protection juga. Selain itu, untuk security center, kita juga provide compliance assessments to ensure the security of cloud resources and servers in data centers. Jadi benar untuk security center itu juga sangat penting untuk kita lebih fokusin ya. Mungkin Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lebih lanjut mengenai topik kedua kali ini, mengenai best practice to protect your servers on Alibaba Cloud, sebelum kita mulai exam-nya? Oke, ini aku sambil bantu jawab pertanyaan ya. Oke, boleh. Oh, ini ada ini. Iya, aku bacain ya. Ini apakah hanya... Oh, sebentar. Oke, Pak, bagaimana kalau saya attacker pakai VPN anonymous IP, apakah masih bisa terlihat di anti-DDoS? Oh, tadi pertanyaan sebelumnya. Bisa, Pak, detect di anti-DDoS. Karena tadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau IP ini, ataupun dia pakai VPN itu pasti terupdate ke database yang kita, gitu. Nah, kalaupun karena kan biasanya attacker pasti pakai VPN tertentu ataupun pakai anonymous IP, memang kalau memang belum terupdate di aplikasi di database kita, dia bakal ngetentuin pola serangannya dari signature-nya ataupun dari agent yang digunakan ataupun tools yang digunakan gitu, ataupun region-nya gitu. Jadi dia pasti bisa mendetek ataupun kita bisa membuat rule kita sendiri untuk mendetek anti-DDoS gitu, mendetek serangan DDoS. Lalu tadi juga saya ada passing grade minimal 60, ya benar Pak. Batas exam sampai kapan ya? Dari Mas Ivan, itu sebenarnya batas examnya nggak ada ya, tapi begitu Mas klik start, itu 30 menit waktunya sampai menyelesaikan ujiannya. Kalau sudah ada tes yang pertama, ada tes lagi yang kedua dan ketiga,
Sorry Eros, untuk yang ini klarifikasi ya, untuk yang examnya itu sampai minggu depan aja. Oh ya, begitu ya. Ya, berarti masih buruan diambil ya? Iya, buru diambil biar nggak ketinggalan. Oke, siap. Cuman ada Bapak ada yang miss, nanti butuh saya untuk share screen kembali, nanti bisa langsung minta aja. Nanti saya langsung share screen lagi gitu. Iya. Ada yang dapat nih Pak Jusuf, Pak Niko, sertifikat. Wah, mantap Pak. Udah bisa jadi security practitioner. Benar Pak. Oke. Slide itu boleh nih akan saya kasih ke Darlin ya. Oke. Nanti akan dikirimkan dengan email. Oke. Alibaba Scarabin Center ini atur dulu ke Alibaba. Alibaba kemudian apakah untuk Alibaba Network apa? Jadi sebenarnya gini Pak, Alibaba Scarabin Center ini kita gunakan untuk meng-clean-kan traffic. Yang bad-nya kita singkirin, yang clean-nya, yang benarnya kita terusin ke origin server. Nah, ini kita pakai di service anti-DDoS-nya kita gitu. Nah, tapi pertanyaan Bapak, apakah dijual untuk network selain Alibaba? Saya kurang paham dengan pertanyaannya, tapi server yang bisa diprotek oleh antivirus kita ini tuh nggak hanya di Alibaba, tapi juga bisa di server yang lain gitu. Server yang ada di on-premise Bapak ataupun ada di cloud lain. Kita bisa pakai antivirus kita itu untuk memprotek gitu. Jadi nanti traffic itu akan masuk ke service center dulu, akan dibersihkan dari yang jahat, baru akan dikirimkan ke origin servernya. Kayak gitu. Oke, security agent Alibaba on-premise ini dikenakan dengan agent Relic, bedanya ya. Oke. Kalau di compare, kalau New Relic itu kan dia application performance monitoring, jadi yang memang kita pakai untuk kalau saya salah ya, kalau saya itu New Relic itu untuk application performance monitoring yang kita pakai untuk memonitoring performance aplikasi seperti latensinya, berapa lama dia sebuah query dijalankan, berapa lama API ini menyelesaikan request-nya dari mulai di call sampai dia balik respon dan lain sebagainya. Kita gunakan benar-benar untuk monitoring aplikasi ya, performance. Tapi kalau security ini ya benar-benar untuk aspek security, dia nanti bakal melihat vulnerability di server Bapak, mengecek apakah ada celah, melihat apakah library Bapak install itu sudah terupdate, apakah ada vulnerability, apakah ada hal-hal yang nggak sesuai dengan best practice security Alibaba, akan dikabarin dan di-alert ke Bapak. Dan kita juga akan kasih tahu bagaimana skenario untuk memitigasinya, bagaimana metodenya, dan kita juga memberikan akses untuk automatically fix yang tadi seperti itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Gitu. Masalah itu sih. Jika di versus dengan Cloudflare juga bagaimana? Wah, sudah pasti Alibaba yang terbaik, Pak. Kalau untuk komparasi produk itu semuanya tergantung ke customer masing-masing ya. Tapi kita pastikan Scarabin Center yang pertama di Indonesia itu hanya ada di Alibaba. Pertama kali kita luncurkan ya. Jadi kita salah satunya global cloud provider yang punya Scarabin Center di Indonesia sekarang. Jadi Bapak bisa lihat dong ya lebih benefitnya di mana gitu ya. Nanti kalau soal fitur dan lain sebagainya itu banyak banget fitur-fiturnya. Itu tergantung ke customer nanti untuk melihat mana yang dibutuhkan atau enggak sih. Gitu. Lalu saya punya IP22 apakah bisa diprotek sama Scarabin Center? Bisa Pak. Jadi segala yang Bapak, misalnya Bapak IP22 berarti kan SSH gitu ya. IP/22 gitu. Jadi segala yang Bapak tampilkan ke public internet itu bisa Bapak protect dengan menggunakan anti-DDoS dan security center. Security center nanti untuk memeriksa dari segi hostnya. Dia bakal ngejagain apakah ada yang masuk itu nggak sesuai IP-nya, ataupun dia masuk ke user yang nggak terdaftar, ataupun nggak unusual user gitu ya. Ataupun kita bisa cek nanti apakah login ke port 22 ini masih menggunakan password, kalau itu menggunakan passwordnya itu weak atau strong gitu ya. Dan dia juga bisa memitigasi brute force itu. Dan kita juga bisa menggunakan ini si antivirus untuk memprotek port kita tadi, barusan. Dan jangan di-ping berkali-kali gitu ya. Mungkin ataupun di ping ataupun di berkali-kali lah di brute force gitu. Lalu Pak, gimana kalau saya pakai VPN masih bisa terdetek antivirus? Ya masih bisa Pak, masih bisa. Jadi kita mengenali attacker itu nggak hanya dari IP-nya aja, tapi juga dari si network-nya dia, dari peluang serangannya, dari agent-nya, dari region-nya, dan juga dari kita juga bakal mengenalin VPN mana yang kita sudah sering cap sebagai VPN bundle kayak gitu sih. Oke, tolong marketingnya hubungin saya, mantap. Nanti kita akan pastikan marketing hubungin Bapak. Ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lain atau Darlin mau sharing exam code-nya? Oke, ya.
Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi langsung di drop aja di chat box. Kita bisa bantu untuk answer di setelah saya share untuk examnya ya. Oke, mungkin saya share terlebih dahulu untuk exam codes-nya. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan juga yang personal message ke saya mengenai lucky draw-nya. Nanti akan saya share. Saya pertama akan share untuk Calder exam session 2 dulu nih, karena kayaknya banyak juga yang udah nggak sabar. Oke, let me share the code. Oke, kelihatan ya, Bapak dan Ibu? Mungkin boleh dikonfirmasi. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, berarti ini untuk Calder exam session 2. Jadi mengenai best practice to protect your servers on Alibaba Cloud. Untuk examnya sama kayak tadi, sekitar 30 menit waktunya. Kemudian bisa diakses kapan aja sampai minggu depan, batas waktunya ya. Oke, sorry sebentar. Saya stop share sebentar ya. Saya akan share untuk linknya terlebih dahulu. Oke, saya akan share screen kembali. Ini untuk sesi kedua ya. Jadi bisa langsung di-scan aja atau langsung ke link yang sudah saya copy dan paste di chat box. Seperti itu. Oke. Mungkin Darlene, kalau misalnya jam fail itu bisa diambil lagi nggak? Bisa sih. Bisa fail, kalau misalnya fail bisa ambil lagi. Bisa retake lagi gitu ya? Iya, bisa retake lagi. Berapa kali masih malah? Nanti coba aku tanyain sama timnya. Kayaknya sih unlimited ya untuk yang Clouder ini. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semangat. Semangat, karena kita kan di sini untuk belajar bareng kan ya, jadi nggak apa-apa bisa cobain terus gitu. Ya, benar. Ada pertanyaan juga, apakah bisa request custom security sesuai keinginan customer? Bisa Pak, karena di Alibaba kita juga ada managed security service ya. Di dalamnya nanti Bapak misalnya mau nge-request saya mau protect server sama aplikasi ABC, ada nggak timnya ataupun ada nggak Pak Komen bisa kita sarankan, itu bisa. Jadi itu kalau memang Bapak ada keinginan untuk request custom security ya, bisa nanti di range session hubungi marketingnya kita, nanti kita akan tugaskan tim security kita untuk meeting dengan Bapak untuk mengambil kebutuhannya seperti apa. Bisa. Jawabannya bisa, Pak. Tapi lebih bagus lagi kalau memang selain security-nya juga kita manage, infrastrukturnya juga di kita semua, di Alibaba gitu. Itu lebih mantap lagi sih. Thank you, Eros. Dan apabila ada pertanyaan follow up bisa langsung di ini aja ya, di drop di chat box. Oke, mungkin saya share sekali lagi untuk Calder exam sesi 2-nya sambil saya bantu untuk menjelaskan mengenai lucky draw untuk acara hari ini. Jadi mungkin tadi ada yang kurang clear ya mengenai lucky draw-nya. Oke, saya back dulu. Nah, untuk lucky draw-nya hari ini, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung visit our Instagram account, dan kemudian nanti akan ada posting yang mengenai peluncuran scrubbing center di Indonesia. Sebentar, saya share link-nya kembali. Sebentar ya. Ini sudah saya share untuk linknya. Nah, jadi untuk cara mengikuti giveaway ini atau lucky draw, jadi Bapak dan Ibu diharuskan untuk menjawab 3 pertanyaan kuis yang di sebelah kiri di kolom komen Instagram kami yang linknya sudah saya post barusan. Kemudian syarat dan ketentuan lainnya diharuskan Bapak dan Ibu memfollow Alibaba Cloud Instagram account, Facebook, dan juga Twitter. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan di kolom komentar, pertanyaan yang di sebelah kiri yang di quiz. Kemudian yang ketiga, sertakan hashtag ID Scrubbing Center Launch.
kemudian gabung di peluncuran Scrubbing Center Indonesia hari ini, dan posting juga di social media kamu dengan hashtag yang sama. Kemudian yang terakhir, mempunyai setidaknya 1 Clouders Certificate. Jadi Clouders exam yang tadi aku kirim, yang untuk link-linknya bisa langsung di-take aja dan langsung di-show gitu. Seperti itu. Batas waktunya untuk menjawab pertanyaan dan juga melakukan syarat ketentuannya itu sampai 10 April. Itu di hari Sabtu, kalau nggak salah ya. Seperti itu. Kalau dari mana aja sih sebenarnya Pak Ardian untuk ininya, sertifikatnya. Seperti itu. Jangan lupa untuk share juga ya di LinkedIn. Mungkin bisa tag saya dan juga Eros untuk sesi hari ini. Seperti itu. Menarik banget nih Bapak dan Ibu bisa mendapatkan mungkin handphone atau mungkin Apple Watch juga. Jadi nanti kita akan mengumumkan pemenangnya. Seperti itu. Sebentar, coba saya cek ada pertanyaan. Harus dijawab melalui sosial media Instagram. Harus di Instagram ya Pak, yang di link yang saya berikan di chat box. Seperti itu. Mungkin kita bisa sambil break. Apabila ada pertanyaan, saya bisa langsung bantu jawab. Eros bisa break dulu. Eros juga ya, udah ini. Ya, mungkin kita balik di jam 15.50. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan lagi, langsung aja di drop ya. Nanti saya akan bantu jawab. Bapak Ibu, thank you. Jangan lupa nanti setelah kita akan ngobrolin tentang WAF ya, mengunjungi aplikasi website kita. Nanti kan saya akan demoin bagaimana saya mengatur WAF, dihubungkan ke antivirus, dihubungkan ke DNS nanti. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan flow-nya itu dengan baik nanti di aplikasinya. Jangan kemana-mana, sampai jumpa jam 3.50. Ya, thank you. Thank you.